Anda masih menyaksikan iNews Sore pemirsa. Jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Erick juga menyempatkan diri untuk memberikan semangat kepada para pemain sebelum menghadapi Jepang Jumat 15 November 2024. Satu hari jelang laga pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan inspeksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan Gelora Bung Karno. Erick memastikan jika sejumlah persiapan telah dilakukan, mulai dari pengecekan rumput hingga kamera pengawas TRC Stadion. Demi mencegah terjadinya kebocoran tiket, Erick Thohir mengaku telah menambah 103 unit kamera pengawas CCTV dengan identifikasi wajah. Tadi inspeksi mengenai CCTV, kan kita nambah 103 CCTV di mana ada face recognition-nya, jadi nanti Garuda ID plus CCTV kita supaya jaga kebocoran tiket bukan karena komersial, tapi ini karena keselamatan. Dan kita didatangi FIFA, AFC. Sebelumnya Erick Thohir juga sempat menyapa pemain Timnas Indonesia yang tengah berlatih. Erick menyapa para pemain satu persatu dan berbincang bersama mereka sebelum pertandingan melawan Jepang 15 November 2024. Kehadiran Erick untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para pemain sebelum bertanding melawan Jepang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola Fenard Huta Barat. Selamat sore, Bung Feve. Iya, selamat sore Mbak Diandra. Bung Feve, kalau misalnya kita melihat besok Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia Grup C Zona Asia 2026, dan bagaimana melihat peluangnya nih, Bung Feve? Ya, kalau kita flashback, memang kita pernah mengalahkan Jepang itu tahun 68 itu 7-0 ya. Pertemuan pertama malu di tahun 54 itu di ajang Asian Games, itu Indonesia juga pernah menang dengan skor 5-3. Tapi setelah tahun 81 kita menang 2-0 di ajang uji coba. Setelah itu sampai sekarang hampir 43 tahun kita nggak pernah lagi bisa menang melawan Jepang yang sangat luar biasa ya. Perubahan secara drastis di dalam tim nasional sendiri. Saya pikir besok perjuangan Indonesia sangat berat tentunya, walaupun bermain di tuan rumah. Tapi kita, kalau saya melihat realistis ya, bisa mendapatkan hasil draw itu sudah sangat realistis, dengan berusaha juga mencoba mencari kemenangan. Tapi kalau kita lihat dengan berapa banyak pemain Eropanya yang dibawa oleh tim Jepang ini, saya pikir ini tim yang sangat menakutkan ya. Walaupun kita juga dengan para pemain baru, tapi kita tahu bahwa proses atau juga apa yang dilakukan oleh Sintayong ini masih belum begitu bisa maksimal, karena kita tahu berbagai macam pergantian pemain juga yang nantinya juga akan kita lihat yang dipakai Sintayong untuk dalam strategi permainannya nanti. Untuk strategi khusus yang harus diterapkan begitu oleh Timnas Indonesia sendiri dalam melawan Jepang ini sebetulnya bagaimana nih, Bung Feve? Ya, kalau saya melihat kalau kita bermain dengan permainan terbuka sangat sulit ya. Kita tahu Jepang ini sangat berkualitas sekali, mereka bermain sangat disiplin, mereka bermain dengan kemampuan kualitas dari flanknya sangat baik sekali ya. Ada di sana ada pemain Kubo, pemain yang sangat bagus, dan juga ada Minamino, dan saya pikir ini sangat berbaik kalau kita bermain terbuka. Kalau saya melihat mungkin Sintayong lebih baik menggunakan strategi seperti kita bermain di Arab Saudi, bermain dengan defense counter di mana kita mencuri serangan balik cepat, di mana kita mempunyai pemain juga yang sangat cepat di depan, dan kalau kita bermain tidak disiplin, saya pikir sangat berbahaya ya. Karena kita tahu dengan bermain 3 central back sejajar, ini tentunya akan banyak celah dari sektor flank kalau kita tidak cepat untuk turun di sektor flank juga, di mana mungkin di kirinya nanti ada Verdong, mungkin juga di kanannya mungkin ada Sandy Walsh, kita akan lihat nanti siapa yang dimainkan. Dan ini ya, menurut saya kunci di mana kita harus cepat untuk melakukan pertahanan ketika kita mendapatkan serangan dari tim Jepang. Karena Jepang ini benar-benar luar biasa dari sektor flanknya yang sering memberikan tekanan ke pertahanan dari setiap lawan yang mereka hadapi. Kita ketahui bahwa permainan Jepang itu kan cepat begitu. Kemudian juga sangat solid untuk pertahanannya. Kemudian tantangan terbesar Indonesia menghadapi Jepang itu sebetulnya apa dan bagaimana untuk mengovercome atau untuk menghadapi Jepang ini bagaimana nih Bung Feve? Ya, kalau saya melihatnya ya ini paling penting adalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab, disiplin bagi setiap pemain di perlininya ya. Kalau memang kita bisa melakukan ini, saya pikir untuk mencuri poin draw itu bukan hal yang tidak mungkin ya. Tapi kalau kita tidak bisa konsentrasi dalam pertahanan dan juga dalam transisi ya,
positif negatif, negatif positif, ini akan sangat berat tentunya. Karena yang seperti katakan Mbak Diandra tadi, permainan Jepang sangat cepat. Kalau kita menyerang nanti tidak cepat melakukan transisi turun, ini sangat bahaya buat kita juga. Sama halnya seperti sebaliknya. Kalau kita dalam posisi kita bertahan dan ingin melakukan counter cepat, kalau kita tidak cepat melakukan ini, tentunya para pemain Jepang sangat cepat untuk melakukan turun ke daerah pertahanannya. Saya pikir apa yang dilakukan oleh para pemain nantinya harus sesuai dengan instruksi dari Sintayong, dan mereka benar-benar harus bisa menjalankan apapun yang menjadi instruksi dan juga strategi yang akan diharapkan oleh Sintayong nanti yang dimainkan oleh para pemain di lapangan. Sejauh ini, menurut Bung Feve, evaluasi yang dilakukan setelah pertandingan-pertandingan sebelumnya di grup C kualifikasi Piala Dunia sendiri seperti apa, Bung Feve? Ya, kalau jujur saya melihat penampilan terbaik Indonesia itu pada saat melawan Arab Saudi. Di mana kita bisa menang Arab Saudi dengan skor 1-1. Bahkan kalau saya bisa mengatakan kembali bahwa di pertandingan terakhir kita melawan China, ini penampilannya agak sedikit menurun ya. Kita melihat kita kebobolan dengan 2 gol yang tidak perlu karena masalah transisi tidak bagus dan konsentrasi pertahanan tidak begitu bagus. Kita kecolongan dengan 2 gol. Tapi setelah itu di babak kedua, kita benar-benar berubah permainan dengan masuknya Tom Haye bermain di sektor tengah dan ada perubahan, ada roh di sana. Bahkan juga dengan masuknya Pratama Arhan ya, menjadi salah satu kunci di mana dengan throw in yang sangat bagus akhirnya menjadikan 1 gol melalui Tom Haye. Tapi kalau saya pikir jangan sampai kita harus tertinggal dulu ketika melawan siapapun nanti di fase grup ini yang kita hadapi ya, karena akan sangat sulit ya, apalagi kalau lawan Jepang. Kalau kita ketinggalan lawan Jepang, saya pikir sangat sulit untuk bisa mencoba mencuri gol juga. Karena apa? Jepang sangat luar biasa pertahanannya, digalang oleh pemain yang sangat berkualitas, pengalaman, dan mayoritas pemain-pemain dari Jepang ini kan bermain di Eropa. Mungkin hanya menyisakan 5 atau 6 pemain saja yang bermain dengan liga lokalnya. Jadi saya pikir ini sangat berat ya kalau kita memang hilang konsentrasi. Tadi kan Bung Feve sempat menyinggung soal kualitas pemain Jepang begitu. Banyak yang bermain di Liga Eropa, sementara itu di timnas Indonesia juga ada beberapa yang main di Liga Eropa begitu, Bung. Bagaimana menurut Bung Feve? Ya, kalau saya melihatnya begini ya, kalau kita berbicara ini adalah masalah-masalah dalam tim nasional. Oke, kita banyak pemain kita yang bermain di Eropa, tapi mereka kan juga baru bergabung di tim nasional kita. Belum terlalu lama, artinya masih banyak proses yang harus dilakukan oleh Sintayong untuk bisa menyatukan, mendapatkan chemistry dari setiap pemain ini. Sementara kalau kita berbicara dari tim Jepang sendiri, mereka sudah cukup lama untuk bisa bersama dalam satu tim ya. Sehingga ini apa? Chemistry mereka lebih didapat. Sama, kita juga bermain dengan formasi 3-4-3. Jepang kadang-kadang 3-4-3 atau 3-4-2-1 yang kadang-kadang bertransformasi menjadi 3-4-3. Tapi berbeda kualitas. Karena apa? Jepang ini bermain dengan 3-4-3 ini udah seperti biasa karena apa? Banyak pemainnya bermain di Eropa dengan 3-4-3. Jadi dengan 3 backs gajar, mereka udah biasa memainkan. Tapi di Indonesia, kita lihat, mungkin tidak terlalu banyak klub yang bermain dengan 4-3-3 atau 3-4-3. Rizky Ridho, oke. Makanya saya melihat mungkin di 3 central back ini mungkin ada Idris sana, ada Hafner, dan juga mungkin ada Ridho, yang dimana mereka udah biasa dengan bermain 3 back sejajar. Nah, tinggal di 4-nya aja nanti di tengah. Siapa yang akan dimainkan Sintayong? Tom Haye kah? Karena kita tahu ya Ivar Jan tidak bisa dimainkan. Dan tentunya kekuatan di sektor tengah ini juga yang menjadi kunci. Supaya tidak begitu gampang sektor pertahanan kita untuk bisa ditembus. Saya pikir gitu, Mbak Diandra. Baik. Terima kasih banyak Bung Feve atas waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews. Mbak Diandra, siap, sama-sama, terima kasih.